kami dari kelompok 4, kelas 635A06 ingin merepresentasikan mengenai sistem informasi bisnis pada Pizza Hut. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok 4. Anggota kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Eva Madeline Geme, selanjutnya ada Riza Alifa dan Syafira Sarah Aulia. Yang pertama, pada ruang lingkup. Ruang lingkup pada penelitian ini mencakup pada pembahasan mengenai operating support system, transaction processing system atau TPS atau point of sales POS system, enterprise collaboration system ECS dalam aktivitas bisnis yang ada di sistem informasi akuntansi pada Pizza Hut. Proses sistem bisnis berjalan. Yang pertama ada di front house, merupakan area yang dapat dijangkau oleh tamu sesuai dengan fungsi dan tugasnya di dalam operasi. Area ini semua berada di lantai 1. Ada greeter, bagian dari section yang berfungsi sebagai penyambut tamu yang datang untuk pertama kalinya. Take away section, bagian section yang berfungsi untuk layanan take away atau dibawa pulang, yang ditempatkan di bagian depan dekat dengan greeter atau kasir. Yang ketiga ada kasir, bagian area depan yang berfungsi untuk melakukan pencetakan bil dari pembayaran dari tamu serta pengembalian uang kembali. Yang keempat ada Miss Balon, bagian area depan yang diisi oleh staf yang bertanggung jawab untuk membuat balon bagi tamu, khususnya anak-anak. Area ini bersifat opsional tergantung pada perusahaan atau restoran. Yang kelima ada cleaning, merupakan area yang diisi oleh biasanya 1 orang karyawan saja yang bertanggung jawab akan kebersihan area dining dan toilet setiap dalam waktu tertentu untuk memastikan lantai selalu kering. Yang keenam ada runner, berfungsi dalam pengambilan cutleries yang kotor yang telah dikumpulkan dan dibawa ke bagian steward di back of house. Yang ketujuh ada preparation, berfungsi dalam melakukan persiapan pada meja tamu, seperti penyediaan kembali meja setelah dipakai. Dan yang kedelapan ada server, bertanggung jawab atas pemesanan menu dari tamu, mengatur makanan yang telah dipesan sampai pembayaran tamu. Secara umum dapat disimpulkan bahwa server adalah orang yang bertanggung jawab atas segala keperluan tamu. Selanjutnya ada di bagian back of house, merupakan area yang tidak dijangkau oleh tamu. Memiliki 11 wilayah sebagai berikut. Yang pertama ada topping, merupakan area untuk memberikan topping pada pizza. Yang kedua ada pasta, area khusus yang berfungsi sebagai produksi semua menu pasta. Yang ketiga ada salad, area yang bertanggung jawab untuk melakukan segala persiapan bahan-bahan. Yang keempat ada bar, area khusus yang berfungsi untuk produksi semua minuman. Yang kelima ada steward, bagian area yang merupakan tempat pencucian piring atau gelas-gelas tamu serta alat-alat kotor yang telah dipakai pada bagian produksi. Yang keenam ada cutting, area di mana pekerja melakukan potong-memotong pizza dan hidangan sampingannya. Yang ketujuh ada stuffing, area untuk membuat berbagai adonan spesialisasi untuk pinggiran pizza. 8 ada dough, area untuk memproduksi adonan daripada pizza. Yang kesembilan ada store, sebuah ruangan yang fungsinya untuk menyimpan bahan-bahan kering dan yang dapat disimpan di dalam temperatur kamar atau sedang. Yang ke-10 ada office manage, tempat yang berisi ruang kerja untuk seorang restoran manager. Dan yang ke-11 ada chiller, ruang pendingin yang berfungsi untuk tempat menyimpan sayur, buah, setengah matang, dan lain-lain. Ya, di sini ada bagian activity diagram. Bisa kita lihat pada bagian ini pertama sebagai pelanggan, bisa kita melihat menu, terus kita bisa request, nanti akan dieksekusi di bagian database. Setelah itu akan ditampilkan data pesanan akan disimpan, setelah itu akan diproses di bagian kasir dan dapur. Selanjutnya ada bagian dokumen masukan yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada contoh dari dokumen masukan. Yang pertama yaitu contoh dari faktur pembelian yang berwarna putih dan kuning. Fungsinya sebagai bukti adanya pembelian bahan baku. Sumbernya dari supplier, tujuannya dikembalikan ke supplier. Medianya yaitu menggunakan kertas, jumlahnya sebanyak 2 lembar.
frekuensi setiap terjadi penerimaan bahan baku. Yang kedua, ada contoh dokumen masukan rangkap faktur pembelian yang berwarna hijau. Fungsinya sebagai bukti adanya pembelian bahan baku. Sumbernya dari supplier, tujuan cabang Pizza Hut Pemuda. Medianya kertas, jumlah sebanyak 1 lembar, frekuensi setiap terjadi penerimaan bahan baku. Contoh yang ketiga yaitu dokumen masukan rangkap faktur pembelian yang berwarna merah. Fungsinya sebagai bukti adanya pembelian bahan baku. Sumbernya dari supplier, tujuannya untuk pusat, medianya menggunakan kertas, jumlahnya sebanyak 1 lembar. Frekuensi setiap terjadi penerimaan bahan baku. Berikut contoh dokumen keluaran. Contoh yang pertama yaitu dokumen keluaran from pemesanan. Fungsinya untuk bukti pemesanan barang. Sumbernya itu berasal dari karyawan, tujuannya untuk supplier, medianya menggunakan kertas, jumlahnya sebanyak 1 lembar, frekuensi setiap terjadi pemesanan barang. Yang kedua, contoh dokumen keluaran laporan pembelian. Fungsinya bukti laporan pembelian barang. Sumber manajemen, tujuannya untuk pusat. Medianya menggunakan kertas, jumlahnya sebanyak 1 lembar. Frekuensi setiap kali terjadi pembelian barang. Selanjutnya ada permasalahan pokok. Yang pertama, pada saat penerimaan barang sering terjadi ketidaksesuaian kuantiti antara barang yang dipesan dengan barang yang diterima. Dan pada saat perhitungan, biaya akan memungkinkan terjadi kesalahan dalam perhitungan jumlah biaya, karena harus menghitung satu persatu barang dan menjumlahkan seluruh biaya pembelian dengan menggunakan sistem yang konvensional. Dan yang kedua, kurangnya pemahaman SDM atau sumber daya manusia terhadap sistem informasi yang terkomputerisasi terkait pemesanan atau order dan penerimaan barang. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Yang pertama, lebih memahami tentang sistem informasi kegiatan bahan baku dari mulai pengorderan sampai dengan pelaporan dengan edukasi dan pengertian SDM, sumber daya manusia. Yang kedua, ada mengadakan sistem informasi terkomputerisasi untuk meminimalisir kesalahan dalam pengolahan dan penyimpanan data sehingga data yang dihasilkan lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, ada penyusunan dan penyajian laporan dengan komputerisasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Yang terakhir ada kesimpulan. Setiap bisnis terkadang harus mampu menentukan menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi terbaru. Karena perkembangannya yang cepat, teknologi paling mutakhir dalam sistem informasi telah terbukti meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan dan meningkatkan penjualan secara signifikan, menjadikannya alat yang hebat untuk menghadapi persaingan di sekitar bisnis. Hal ini dibuktikan dengan dampak peningkatan sistem informasi Pizza Hut. Dengan demikian, sistem informasi dapat menjadi nilai tambah yang bermanfaat bagi perusahaan dan kliennya dan memainkan peran penting dalam mendukung prosedur dan strategi bisnis. Yang terakhir, ada saran. Yang pertama, ikuti terus kemajuan teknologi dan informasi terkini sehingga sistem informasi yang digunakan dapat diperbarui. Yang kedua, untuk memastikan bahwa data perusahaan tetap mutakhir, lakukan pemeliharaan sistem rutin pada perangkat keras dan perangkat lunak. Dan yang ketiga, tanpa sumber daya manusia yang terampil, sistem informasi yang kompleks tidak dapat berfungsi secara efektif. Agar dapat memberikan
layanan pelanggan yang unggul, sumber daya manusia yang menjalankan sistem juga harus selalu menguasai informasi dan pelatihan terkini. Sekian presentasi kami mengenai sistem informasi bisnis pada perusahaan Pizza Hut. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.